Hai, selamat pagi sahabat Trending Plan. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Yuk, seperti biasa nih, sebelum kita mulai sesuatu pasti kita awali dulu dengan doa. Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan juga kebahagiaan. Sahabat Trending Plan, makasih banyak loh ya. Hari ini sahabat Trending Plan meluangkan waktunya untuk menyaksikan video dari Trending Plan. Nah, aku juga mengucapkan terima kasih karena selalu senantiasa setia dengan Trending Plan. Ada yang sudah subscribe dan juga follow akun dan channel dari Trending Plan. Ada juga yang mereka tuh like atau komen, bahkan ada yang nge-share. Dan aku sangat terima kasih atas semuanya. Rasa terima kasihku ini kita akan berusaha memberikan video atau informasi-informasi yang terbaik bagi sahabat yang membutuhkan informasi mengenai tanaman hias. Oke sahabatku, kita mulai aja ya untuk segmen kali ini. Nah, kali ini sebelumnya aku sudah pernah membahas mengenai Philodendron gloriosum. Nah, selanjutnya aku akan lanjutkan dengan Philodendron pastazanum. Kenapa? Karena ini keduanya sangat mirip. Nanti aku akan tunjukkan fitur-fitur yang menarik dari si Philodendron pastazanum. Mohon maaf sahabat, aku keserimpet. Tanaman asal dari Kolombia ini mempunyai perawatan yang lumayan cukup minim dan mudah sekali untuk tumbuh, sehingga sangat cocok buat sahabat-sahabat semua yang pemula di tanaman hias. Nah, pastazanum sendiri memiliki fitur dedaunan yang sangat menarik. Yuk kita cek yuk seperti apa sih fitur dedaunannya. Ini dia nih. Nah, pastazanum itu memiliki daun yang berbentuk hati. Warnanya itu hijau sedang sampai dengan tua. Dalam artian dia ketika muda warnanya hijau cukup sedang, dan ketika daun sudah dewasa dia akan berwarna sangat pekat atau tua. Dan dia memiliki urat putih. Urat putih atau venasinya berwarna putih dan agak sedikit mengkilat, dan dia dapat tumbuh panjang serta diameternya kurang lebih melebihi bisa sampai 60 cm. Nah, kalau sahabat perhatikan, dia memiliki dahan yang bentuknya silinder ya, bulat silinder seperti tabung, dan dia berdiri tegak. Cantik sekali. Daun hijau besar si Philodendron pastazanum ini sangat cukup menarik untuk menghiasi setiap sudut dan ruangan atau taman dari sahabat sekalian. Nah, untuk klasifikasi pastazanum sendiri atau Philodendron pastazanum sendiri adalah keluarga Araceae dengan genus Philodendron, dan spesiesnya adalah Philodendron pastazanum. Tuh, sahabat jadi tahu kan sekarang kan? Nah, tinggi rata-ratanya ketika dia mencapai dewasa itu bisa sekitar 1 meter sampai dengan 1,5 meter, dan dia menyebar dengan lebar sekitar menyebar tuh dalam artian dia merumpun ya, sekitar 1,5 sampai dengan 2 meter. Nah, tapi itu pun tergantung dengan ruang yang tersedia. Jadi ketika mereka akan tumbuh sangat besar ketika mereka ada di alam liar. Seperti itu sahabat. Nah, tanaman ini jenis tanaman menjalar, tetapi tidak seperti umumnya tanaman merambat pilo lainnya. Nah, dia memiliki rimpang atau batang ya. Dia tuh memiliki rimpang atau batang seperti persis dengan Philodendron gloriosum. Seperti ini sahabat, bisa dilihat yuk, ke sini yuk. Nah, mohon maaf, dia memiliki rimpang atau batang yang kalau sahabat bisa perhatikan seperti ini. Dia memiliki rimpang atau batang, tempat keluarnya ruas. Seperti ini ya sahabat ya. Nanti di sini nih ada ruas-ruasnya keluar. Tempat keluarnya ruas dan dedaunannya yang tumbuh secara horizontal. Lihat deh sahabat, dia tuh memanjang horizontal di sepanjang tanah dan menghasilkan dedaunan. Nah, rimpang sendiri biasanya akan menonjol. Seperti ini kan dia keluar ya sahabat dari tanah tuh. Akan menonjol keluar sebagian dari tanah setelah tanaman, apalagi ketika dia sudah mulai dewasa, dia akan muncul dari tanahnya ketika dia akan memunculkan si daun-daunannya sendiri. Nah,
Selanjutnya sahabat, untuk tingkat pertumbuhannya sendiri di Philodendron Pastazanum ini termasuk pertumbuhannya. Untuk pertumbuhannya sendiri, Philodendron Pastazanum ini pertumbuhannya termasuk tingkat yang sedang. Dalam artian dia cukup agak sedikit mudah ya untuk pertumbuhannya. Nah, seru ya. Selanjutnya kita lanjut ke perawatan. Cara perawatannya seperti apa sih? Sebenarnya sangat mudah loh perawatannya Pastazanum ini. Karena Pastazanum ini adalah jenis tanaman yang sangat nggak rewel. Dan dia sangat fleksibel untuk dirawat. Contohnya salah satunya untuk kebutuhan air ya. Nah, nggak seperti kebanyakan Philodendron lainnya, Pastazanum ini jenis yang tidak terlalu membutuhkan banyak air. Kita bisa menyiram mereka itu biasa lah ya, pakai indikator jari kalau saya sih, atau sumpit ya. Sekitar kira-kira 2 buku kita letakkan atau kita masukkan jari kita ke dalam ke media tanam. Kalau sudah mengering berarti itu tandanya kita harus menyiram. Tapi biasanya saya pakai schedule kira-kira ya seminggu 2 kali itu sudah cukup. Namun sesuaikan dengan kondisi cuaca sahabat. Jika cuaca memang sedang sangat panas atau kemarau, mungkin kita bisa lihat kondisinya. Kita cek dengan indikator jari tadi ya. Nah, terlalu banyak air pun bisa menyebabkan, terlalu banyak air itu maksudnya kalau misalkan terjadi genangan ya di pangkalan daun atau pangkalan batang, itu bisa menyebabkan akar busuk. Nah, itu sangat berbahaya buat kelangsungan hidup tanaman Philodendron kita. Selanjutnya untuk cahaya. Philodendron kita itu menyukai tempat yang teduh namun cukup terang. Nah, jadi dia termasuk jenis tanaman yang indirect sun. Jika terpapar sinar matahari berlebih, biasanya daunnya itu menguning. Dia akan kelihatan sedikit menguning. Tapi di sisi lain sahabat, jika kita kurang memberikan cahaya atau dia kurang menyerap cahaya matahari, maka dahannya itu bisa, dahan atau batangnya ya, dia terlihat memanjang dan daun-daunnya itu sangat jarang. Kalau sahabat bisa perhatikan kan di sini dahan-dahanku panjang tapi daunnya cukup lebat ya, cukup rimbun gitu. Berarti tandanya komposisi air dan juga cahaya mataharinya tercukupi. Selanjutnya adalah mengenai kelembapan. Untuk kelembapan sendiri sahabat, si tanaman Philodendron Pastazanum, kadang-kadang aku suka ketuker nih. Dia sangat mudah beradaptasi dengan berbagai tingkat kelembapan. Jadi sahabat itu nggak perlu khawatir gitu loh. Dan tidak perlu terlalu ekstra hati-hati seperti tanaman lainnya untuk mengatur tingkat kelembapan. Daun-daun yang hijau dan besar-besar ini akan baik-baik saja dengan kelembapan alami. Kelembapan alami yang ada di lingkungan kita. Jadi jangan khawatir untuk yang satu itu. Selanjutnya adalah untuk media tanam. Media tanam atau tanah. Philodendron Pastazanum biasanya dia akan tumbuh subur tentunya dengan tanah yang memiliki drainase dengan baik. Contoh seperti ini ataupun yang seperti ini ya, dia memiliki drainase yang sangat baik. Nah, campuran tanah organik, sekam bakar gitu ya. Tuh. Ini saya memiliki sekam bakar di sini dan juga andam adalah pilihan terbaik untuk si Philodendron Pastazanum. Nah, tingkat pH yang ideal itu mungkin sekitar antara 5 sampai dengan 7. Itu cukup baik itu. Tingkat keasaman netralnya ya antara 5 sampai dengan 7. Selanjutnya sahabat, jangan lupa memberikan pupuk organik yang cair dan juga pupuk yang slowly release untuk kebutuhan nutrisi dedaunannya. Karena biasanya semakin tercukupi kebutuhan nutrisinya, maka dia akan menghasilkan daun-daun yang cantik dan juga besar, yang hijau gitu kan. Nah, karena biasanya pun daun-daun yang besar itu tentunya dia menyukai nutrisi tambahan supaya dia semakin tetap tambah besar ya, tambah besar dan semakin sehat serta subur. Selanjutnya untuk perbanyakan pun tidak terlalu sulit. Perbanyakan atau pengembangbiakan ya. Perbanyakan atau pengembangbiakannya itu sama seperti dengan Philodendron gloriosum. Bisa dari rumpunnya atau dari batang rimpangnya ya. Karena tumbuhan ini tuh si Pastazanum, Philodendron Pastazanum, Philodendron gloriosum, mereka itu membentuk rumpun pada akar batang yang menjalar
saat dia dewasa. Jadi ketika di rumpunnya itu ya, di akar batangnya itu yang menjalar itu, di sekitar tanaman induknya itu akan terdapat bayi-bayi tanaman si pilonya itu. Seperti contohnya adalah ini ya, yang tadi ini ya, sebentar ya, nih aku kasih lihat nih. Nah, ini kalau sahabat bisa perhatikan, di sini ini kan akan tumbuh akar baru ya. Nah, ini nih bekas tumbuh bekas daun dewasa yang sudah tua, ini saya potong supaya memacu pertumbuhan baru. Nah, biasanya di sekitar sini nih, di sekitar batang-batang ini, batang-batang rumpun ini, dia akan tumbuh bayi-bayi tanaman pilo, bayi-bayi yang baru ya. Tuh. Nah, ini nih gejala-gejala akan menumbuhkan. Tuh, ini adalah bayi-bayi yang baru. Nah, nanti ketika dia memang daunnya atau dahannya itu sudah tumbuh, sudah kelihatan gitu, kita dapat dengan mudah memotongnya. Aku letakkan dulu ya, sahabat. Nah, ketika daunnya atau dahannya sudah tumbuh, kita dapat dengan mudah memotongnya beberapa bagian dari rumpun tersebut dan menanamnya di tanah yang sudah subur dan lembab. Lalu jangan lupa menyimpan mereka, si bayi-bayinya itu, si bayi-bayi Philodendron Pastajanum kita, di cahaya yang tidak langsung dan cukup sedang, jangan terlalu panas. Nah, dan menyiramnya pun harus diatur ya, pengairannya ya, jangan terlalu lembab atau terlalu basah. Jadi kalau memang sekitar 70% deh kita lihat sudah mengering atau 2 buku jari kita permukaan media tanam sudah kering, baru kita akan siram mereka. Dan akar-akarnya akan mulai berkembang atau tumbuh dalam sekitar waktu 3 atau 4 minggu. Seperti itu sahabat, mudah sekali ya. Nah, selain cantik, mudah dirawat, untuk teman-teman yang sibuk tapi ingin menanam tanaman hias, saya sangat merekomendasikan untuk Philodendron Pastajanum ini. Karena sangat mudah dirawat. Oh iya, tadi saya udah sampaikan juga loh sama sahabat kalau Pastajanum ini sangat mirip dengan Philodendron Gloriosum. Nah, di next episode saya akan bahas mengenai perbedaan keduanya serta 2 jenis Philodendron lainnya yang mirip juga. Nah, simak ya sahabat ya. Nah, jangan lupa untuk selalu merawat dan menjaga tanaman kita dengan baik. Selamat menanam, salam sehat dan bahagia selalu.